Di sini kita mau ngerumpi-ngerumpi, kok belum datang sih? Ini medali kamu juga udah di sini loh. Hah? Udah di depan? Ya udah masuk aja, nggak dikunci kok pintunya. Aku tunggu ya. Halo, selamat datang. Ih, aku Ini udah aku mau tungguin duduk ya? kamu. Iya, ini sepatunya taruh situ aja nggak apa-apa, dilepas Oke. taruh situ. Aku kirain kamu nggak jadi kesini. Jadi dong, kan udah janjian Oke, ya. aku sambil bikin teh kalau Aku gitu. duduk ya kak. Oke. Sini nih. Ya. Gimana Vika, lagi ada kesibukan apa? Kesibukanku saat ini kuliah sih kak. Kuliah. Sama ikut organisasi kampus lah Oh gitu. iya? Ikut apa itu di kampus? Aku ikut itu kepanitiaan hampir semua eventnya himpunan mahasiswa. Aku ikut kepanitiaannya. Terus kalau ikut-ikut kayak gitu tuh ganggu kuliah nggak sih? Apa ada cara sendiri supaya kamu tetap bisa fokus belajar tapi juga bisa ikut organisasi? Oke, karena itu ya aku kan ikut kan biar kuliahnya nggak terlalu suntuk ya, nggak kuliah monoton, kuliah doang. Aku dalam hati udah prinsip aku harus ngimbangin nih antara kuliah sama organisasi. Kuliah yang utama, organisasi harus tetap jalan gitu. Timing sih, pintar-pintar ngatur waktunya gitu. Oh, bener banget. Terus kamu ini kan atlet apa sih, marching band? Iya. Itu bisa dong ceritain awal mula kamu ikut itu dari mana, siapa yang memperkenalkan, boleh dong ceritain? Oke, aku tuh sekarang mantan atlet ya kak. Oh, udah itu? Iya, aku udah vakum sih. Vakumnya tapi baru tahun kemarin, itu. Oke, boleh ceritain? Aku jadi atlet drum band tuh sejak kelas 3 SMP. Wow. Ya, 3 SMP aku mulai ikut join. Ih, makasih kak. Dari 3 SMP Iya, 3 SMP itu aku selanjutnya? join, kayak ada yang buat story gitu tentang pendaftaran atlet drum band. Nah, aku kan waktu itu mikirnya kayak, oh itu cuma cuma drum band doang, berarti aku kayak bisa ikut lah ya. Akhirnya aku swipe up, aku bilang, aku pengen dong join gitu. Akhirnya aku dimasukin grup tuh. Aku masuk grup terus kok aku lihat-lihat ada satu profil yang kayak ini tuh para olahragawan ya. Oh iya, kan namanya kan atlet ya, berarti olahraga. Terus akhirnya di seleksi pertama tuh suruh datang ke tempatnya, itu aku kayak disuruh lari. Drum band kok disuruh lari gitu. Aku mikir, ya ampun, aku udah kayak ya udah deh, ya udah coba dulu aja lari. Akhirnya aku lari, seleksi lari, dapat berapa ya, 2 putaran, itu kayaknya udah capek banget gitu. Nah itu awalnya tuh baru dijelasin, ternyata tuh di sini tuh nyari atlet drum band buat Porda, Pekan Olahraga Daerah. Iya, Pekan Olahraga Daerah mewakili kabupatennya masing-masing untuk ditandingin di SDIY itu. Akhirnya aku baru paham, oh ternyata tuh fisik yang utama dulu, baru drum bandnya nanti. Yang penting fisiknya kuat dulu. Nah itu akhirnya aku kayak hampir seleksinya itu hampir setahun, hampir mau setahun. Itu lama ya ternyata? Iya, itu setahun itu naik turun sih. Aku pernah ada beberapa kali aku tuh udah hampir mau kayak, kamu potensimu masih kurang, kamu koreksi diri ya. Hampir aku mau dikeluarin juga tuh dari seleksinya itu. Terus kayak aku akhirnya latihan mandiri, aku tetap latihan gitu-gitu teh. Terus aku alhamdulillah di kayak entry by name atlet, fiksasi atlet tuh namaku masuk. Terus akhirnya jadi atletnya perwakilan kabupaten. Nah itu mulai ikut lomba dari mulai tingkat provinsi, terus karena provinsi yang kebetulan menang ya itu akhirnya dibawa ke nasional sampai kemarin di PON Aceh Sumut. Wow, keren banget sih. Nah selama ikut seleksi itu kamu pernah nggak sih kayak ngerasa, aduh berat banget, apa aku berhenti aja ya gitu? Sering banget itu sih, sering ya. Terus kamu ngatasinya itu gimana? Ngatasinya ya karena pertama itu karena aku udah kayak mikir aku terlanjur masuk di sini, terus kayak aku ya udah kayak kebahagiaanku udah di sini waktu itu maksudnya kan kayak aku jadi anak umur 16-an, 15-16an lah gitu. Kayak aku nyaman di sini jadi atlet drum band, nggak cuma belajar olahraga doang tapi seninya juga ada gitu. Oke, nah itu kan prosesnya kan berat ya. Iya. Terus apa yang membuat kamu tuh betah di drum band itu? Sehingga memutuskan kayaknya aku mau fokus aja deh di sini gitu.
yang bikin aku betah tuh karena kita kan mainnya kan tim ya Kak. Iya. Ya, jadi kayak chemistry-nya tim itu udah dapet banget. Makanya kayak mau pernah ditawarin apakah mau selesai mau masih lanjut gitu, aku pernah mikir kayaknya udah selesai sampai di sini, tapi kayak jangan dulu deh, jangan dulu, besok-besok aja, eman-eman gitulah. Akhirnya aku nggak jadi keluar terus karena itu kita diiming-imingi buat di kan puncaknya lomba drum band di Indonesia kan di Pekan Olahraga Nasional. Nah, itu kan di tahun 2024 kemarin. Itu akhirnya aku harus sampai PON deh, harus sampai PON dapat emas gitu-gitu deh. Akhirnya bertahan sampai kemarin itu. Oke. Terus di drum band itu kan banyak sekali bagian. Terus kamu dapat di bagian apa? Apakah yang di apa namanya itu Perkusi, atau perkusi. yang mana? Aku spesialis alat tiup. Wow. Alat tiup. Kalau seperti itu tuh kamu menentukan pilihan kamu sendiri atau ditentukan oleh coachnya sih? Oh, itu awalnya tuh kita disuruh nyobain semua alat dulu sama Oke. coachnya. Terus kayak di mana nih titik potensinya, letaknya di mana. Terus kayak aku lebih prefer ke alat tiup. Akhirnya aku selama mulai awal jadi atlet sampai terakhir kemarin tuh aku tetap di alat tiup terus. Oke. Nggak cuma di alat tiup dulu, tapi bisa main flag benderanya juga bisa gitu. Terus apa namanya? Lomba pertama kali yang kamu ikutin? Lomba pertama, lomba yang tentang Drum drum band. band, ya itu di Porda Porda. tahun 2022, itu di Sleman kemarin. Oke, terus kalau selama latihan itu hal yang paling sulit menurut kamu tuh pas bagian apa sih? Pas latihan kemarin hal tersulit tuh ya kayak, aku pernah di prosesku latihan itu aku mencapai titik terendahku. Itu dimana aku harus operasi mendadak. Aku kan sakit perut ya tiba-tiba, terus aku didiagnosa sama dokternya aku usus buntu gitu. Mau nggak mau harus operasi gitu. Akhirnya kayak aku tadinya nggak mau operasi, nggak usah deh, ini nggak mungkin usus buntu, aku nggak suka makan pedes soalnya, nggak mungkin usus buntu. Tapi kayak dokternya bilang ini usus buntu mbak, harus segera dioperasi gitu. Atletnya dikesampingkan dulu gitu. Kayak akhirnya aku operasi itu di bulan November 2023 itu ya. Akhirnya aku operasi, terus sama pelatihku ditantang, kamu bisa nggak sembuh dalam waktu segini, soalnya 24 kita mau ada event besar di puncak lomba, bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa aku mau dikeluarin dari tim. Aku itu kayak bimbang, gimana ini, aku harus cepat-cepat sembuh. Akhirnya aku bilang ke bapak ibuku, dibantulah aku kayak setiap hari itu makan telur karena proteinnya kan bantu nyembuhin. Telur, terus ikan gabus, terus suplemen itu setiap hari. Aku di situ aku mikir, ya Allah ini bisa nggak ya. Akhirnya bulan Februari tahun 2024 itu kayak aku bisa deh gitu. Aku mulai latihan lagi, mulai dari nol hitungannya ya. Kayak di bekas operasi itu aku mulai latihan itu benar-benar berat banget menurut aku ya Kak. Habis latihan bukan istirahat tapi latihan. Iya, benar banget. Oke, sekarang aku mau lihat perform kamu yang pertama dong. Oke, aku mau main ini Kak. Sebenarnya tuh alatnya tuh besar, Iya. tapi karena besar kan nggak mungkin aku bawa di sini ya. Aku Oke. pakai alat ini namanya Itu namanya mouthpiece. mouthpiece. Oke. Ini main ini dulu terus disalurin ke alatnya yang besar Oke. gitu. Oke, aku main ya Kak. Boleh, langsung aja. Main minor dasar-dasarnya ya Kak. Boleh. Nah itu nada dasarnya. Lebih bagus lagi tuh kalau pakai alatnya langsung sebenarnya Oke. Kak. Ya. Oh, seperti itu. Terus cara kamu mengatur nafas itu gimana sih? Kan itu besar berat Iya, nggak sih? iya besar. Aku main dua alat tuh. Yang pertama melofon. Melofon tuh masih agak kecil sih. Yang pertama yang besar. Yang besar itu tantangannya tuh kayak nafas yang dikeluarkan harus besar banget. Terus kita pantangannya nggak boleh makan pedes sama minum es. Aku hampir 3 tahun nggak pernah makan pedes sama minum es. Karena itu ngaruh banget ke ini. Ke nafas kita ya? Iya, ke nafas kita ngaruh banget. Oke. Nah, kalau drum band itu kan satu grup ya? Iya. Dengan pribadi orang yang berbeda-beda. Gimana sih kamu menjaga kekompakan kamu, dan kamu tuh mau nggak mau kan juga harus jaga mood juga Iya, kan? benar. Itu gimana sih? Nggak mungkin ya dalam satu tim itu kita nggak pernah ada konflik.
selalu ada konflik, tapi kebetulan kami itu mendapatkan pelatih yang keren hitungannya Kak. Itu karena itu sampai ke akar-akarnya, sampai ke keluarganya itu ditelusurin gitu-gitu. Kalau ada masalah langsung dibicarain, diomongin bareng-bareng, didiskusikan, terus kayak pengolahan mentalnya juga lumayan baik. Jadi kayak kalau ada masalah didiskusikan langsung, oh ini bisa di jalan keluarnya bareng-bareng. Terus kalau misalnya antara temen satu timnya kayak ada masalah gitu, kayak nanti tetap dikomunikasiin, ini baiknya gini, kita loh punya tujuan buat ke nasional, masa mau berhenti cuma kayak gini doang gitu kan nggak baik jatuhnya gitu. Jadi kayak selalu ingat tujuan awalnya, dijaga kekompakannya gitu. Oke, kalau ini ada nggak sih momen lomba yang paling berkesan buat kamu? Itu pas lomba di mana dan pas acara apa? Momen lomba berkesan gue tuh ya kemarin di puncak lomba aku tuh Pas di PON. di PON itu. Ya, karena motivasi kita kan ya nggak tahu ya, karena kita kan anak gunung gitu ya, terus kayak mikir kayak ayo kita mau naik pesawat loh. Motivasinya karena mau naik pesawat itu jadi motivasi sejak awal, kayak kita mau naik pesawat yuk sampai Sumatera, karena tuan rumahnya kan itu Sumatera sama Aceh. Yeah. Dan kita kebetulan dapatnya di Sumatera, terus kayak yuk kita bisa yuk kita gitu. Akhirnya ya karena motivasi itu naik pesawat, dan pas naik pesawat itu kayak oh gini rasanya naik pesawat, sampai kayak ini so banget ya kita itu, tapi kayak ya ginilah, karena ini kan perjuangan bareng-bareng, kerasanya sama tim, perjuangannya bareng tuh, jadi dibawa ke sana tuh enak banget. Jadi kayak di sana juga belajar tentang anak-anak Sumatera kayak gimana, kebudayaan mereka adat gimana. mereka seperti Iya, apa, seperti jadi itu momen paling mengesankan sih. Kalau momen paling menegangkan saat lomba itu biasanya apa? Apakah sebelum lomba tuh, aduh ini gimana, bisa nggak, atau pas di tengah-tengah lomba justru ada nggak momen seperti Iya, itu? kalau aku pribadi sih momen pas di lombanya, di pertengahan lomba kan, karena kita kan itu Kak, lomba drama itu nggak cuma satu lomba doang. Wow. Kita ada 17 mata lomba. 17? Dalam waktu seminggu kita lomba 17 itu. 17 kali berarti? Iya, Atau 17 main, Wow. karena 17 mata lomba itu tuh nggak cuma, kakak taunya apa yang di drum band? aduh, aku ikut drum band tuh terakhir TK. Baris berbaris sama baris gitu doang Kak? Iya. Kita nggak cuma itu, kita yang pertama ada baris berbaris ya, kayak normalnya itu di baris berbaris itu, terus lagunya mars-mars. Terus yang kedua kita kayak pentas nunjukin kayak apa ya, inti cerita, bawain cerita gitulah. Terus yang ketiga itu ada, nah ini yang menarik, jalan cepat sambil bawa alat drum band. Nah, kalau ini aku sering lihat. Nah itu di stadion, terus itu cepet-cepetan Benar. gitu. Terus ada juga jalan 8 kilo, 6 kilo di jalan raya. Wow. Itu kuat-kuatan, kuat tipanya, kuat barisannya. Itu campuran, jadi kayak putra sendiri, putri sendiri kadang dicampur. Jadinya banyak lombanya. Gitu. Oke. Terus yang bikin kamu konsisten di drum band itu apa? Apakah aku pengen jadi kayak dia? Apa ada sosok yang menginspirasi kamu, yang kamu tuh pengen banget jadi dia gitu? Kalau menurut aku sih karena pelatih ya, karena pelatihku kan juga mantan atlet ya, terus kayak dia udah pernah di titik kejurnas ya, kejuaraan nasional itu masih di bawahnya PON, tapi kayak aku pengen kayak dia bisa sampai, ya itu karena naik pesawat itu tadi ya, karena naik pesawat tadi kayak pengen kayak dia, terus jadi oh caranya gimana sih, dikasih tahu, terus ya kayak kita belajar tutor sebaya gitu, jadi oh caranya gini, jadi kayak memotivasi kayak kita harus bisa sama dia, bahkan lebih ya, akhirnya ya itulah bisa lebih dari pelatih kita sendiri. Dan sekarang aku mau lihat perform kamu yang kedua. Oh boleh dong, mau apa? Ya Kak, aku kan sekarang aku kan juga sibuk di kepanitiaan ya. Oke. Aku perform kedua kayak aku main apa ya? Itu apa namanya? MC, aku sering Oh MC. boleh. Berapa kali MC aku. Aduh, ada MC guys di sini. Aku Tapi takut masih kegeser. MC pemula Kak. Oke, boleh langsung aja. Oke, ini MC, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kejur Cup Drum Band PDBI Kabupaten Gunung Kidul tahun 2025. Bersama saya Vika Aulia sebagai Master of Ceremony dalam Kejur Cup Drum Band PDBI Kabupaten Gunung Kidul tahun 2025. Kejur Cup Drum Band PDBI Kabupaten 2025 ini disponsori oleh Wycombe Tech, Mulia Putra Musik, dan Erna Makeup. Kejur Cup Drum Band PDBI Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan acara tahunan, yaitu untuk memajukan anak-anak drum band Kabupaten Gunung Kidul menjadi anak-anak yang berpotensi dalam membanggakan nama daerah Kabupaten Gunung Kidul. Oke, keren sekali. Berarti kamu
vakum dari drum band dan memfokuskan untuk mencoba hal baru di MC. Ya, Nah, ini aku masih belajar sih Kak. dari tadi aku salfok banget sama ini medali banyak banget. Boleh dong ceritain itu ada medali apa aja? Oke, ini tuh ada Boleh medali. diangkat aja nggak apa-apa? Oke, yang pertama ini lombaku yang pertama itu di Porda. Oke, itu Porda. di pertama kali? Iya, pertama Yang kali ikut lomba ini di Porda Sleman dulu. Kita mendapatkan 3 emas, kalau nggak salah 3 emas, 4 perak sama 3 perunggu. Wow, itu Tuh. di tahun 2022. Ini Oke. lomba pertamaku ini. Terus, nah habis Porda ini tadi langsung ada lomba kejurnas. Jadi bawa nama baik provinsinya ke nasional. Nah ini kemarin itu di Madiun. Di Madiun. Kita juga juara umum juga Kak. Jadi kayak Porda kejurnas juara umum. Oke, keren banget. sih Terus itu. ada juga aku ikut di babak kualifikasi PON. Jadi sebelum ada PON itu kita babak kualifikasi dulu. Nah, ini paling gong itu di sini. Kita mendapatkan kalau sekitar 11 emas. Wah. Ya kita juara umum. Dan kebetulan tuan rumahnya juga DIY. 11 emas? Iya, 11 emas sampai ini pakai apa ya gitu Kak. Karena emang dia ini kita full effortnya di sini. Ini full effort Oke. banget. Terus nah puncaknya kemarin kita di PON. PON Aceh Sumut. Ini medali terberatku dan tersusah mendapatkannya. Ini kita juara 2 nasional. Oke. 2 emas dan beberapa perunggu dan juga perak. Oke, Itu, berarti Kak. ada proses seleksi juga kan untuk Iya. ikut ini. Oke. Selanjutnya yang ini? Nah, ini ini kan piagamku. Nah, ini ada nama mata lombanya itu lomba baris berbaris drum band. Kita dapat emas kemarin. Ini lomba yang paling sakral menurut aku. Ini yang PON juga? Iya, PON Oke. juga. Nah, karena aku kan masuk kuliah kan di 2024 ya Kak. Itu kan di puncak lomba PON. Nah, karena kampusnya tahu aku kuliah di situ dan juga punya bakat di situ, kampus ngasih penghargaan. Baru kemarin itu penghargaan pas Hari Olahraga Nasional mahasiswa berprestasi gitu. Keren Ini sekali mendapatkan sih. ini. Oke. Berarti kamu kan aktif sekali di organisasi juga. Betul. Terus kamu sekarang lagi mengembangkan diri di hobi baru MC. Terus kamu memutuskan vakum. Iya. Kenapa memutuskan vakum dari drum band? Karena aku merasa kayak aku udah nggak ya terlalu lama di situ sih Kak. Mungkin dari 2020, 21, 22, 23, 24, 5 tahun ya hitungannya. Ya walaupun masih kurang tapi menurut aku itu udah cukup untuk aku menjadi atlet. Sama aku baru masuk kuliah pertama-tama kan kayak aku masih semester awal, mungkin aku mau nyari kayak relasi dalam bentuk organisasi di perkuliahan dulu. Aku nggak selebihnya vakum langsung berhenti situ, nggak. Aku cuma berhenti ke atletannya, tapi aku Oke. tetap ikut Sering Iya. main-main juga. ya, ikut ngurusin ya mungkin kayak Melatih? ya Atau- kadang-kadang oh, latih. Aku ngelatih ikut di ngelatih SD, juga? SD sama Wow. SMP. Itu di Ya. ekstranya? Iya, di Oke. ekstranya. Aku ikut tim pelatih juga. Terus ya tetap ikut ngecek-ngecek kayak ke organisasinya di PDP itu juga. Jadi nggak semata-mata langsung lupain gitu. Dan aku juga sekarang masih tetap olahraga buat jaga kesehatanku sendiri sih. Oke. Biasanya melakukan olahraga apa? Aku lari Lari. Kak. Lari kayak setiap pagi, hampir setiap pagi aku olahraga lari. Tapi sebelum ikut drum band memang hobi olahraga atau hobi itu muncul setelah ikut drum band? Aku sebetulnya itu ikut iseng-iseng ikut lomba lari. Nah, dari iseng-iseng itu kayak jadi paham, olahraga tuh seru ya ternyata. Olahraga lari terus ikut lomba jalan cepat. Nah, karena menang itu aku kayak olahraga menarik nih. Awalnya aku olahraganya di atletik. Oke. Atletik baru di drum band ini. Oke, dan dari tadi kita udah ngobrol banyak banget. Sekarang aku bakal ajak Vika buat main games. Boleh itu Kak. Aku bakal kasih kamu clue. Jadi kamu nanti harus bisa menjawab dengan clue yang aku sebutin. Oke. Clue-nya, tiang itu lurus. Tiang Itu lurus. 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 2 itu 1. 1 tambah 1 itu 2, itu 1. Pertanyaannya, 11 tambah 3 berapa? Clue-nya tiang itu lurus. 11 tambah
3. Tiang itu lurus. 11 Berapa tambah ya? 3 itu 2. Kok bisa? Kok bisa 2? Kok bisa? Kok bisa 2? Kan cluenya tiang itu lurus. 1 tambah 1 itu 2. Kenapa Iya. bisa 2? Kan yang lurus ada 2. Yang itu lurus. Selanjutnya, tadi berapa? 11 tambah 3. Itu juga 2. Karena yang lurus Oh, 2. oke, Seperti oke, itu. oke, oke. Selanjutnya, aku bakal kasih clue lagi. Cluenya itu tangga nada. Tangan ada. Tangga Oke. nada. Tangga pertama, aku dapat donat. Oke. Tangga kedua, aku dapat apa ya? Remi, kartu remi. Tahu? Tangga ketiga dapat apa? Minyak. Benar. Ini kebetulan benar apa udah tahu? Udah tahu, udah tahu. Bener, iya bener nggak sih? Benar. Aku tahu Kok bisa konsepnya. jawab minyak? Karena kan do, tangan ada kan? Benar. Klunya tangan ada, donat. Re-nya tadi? Remi, kartu remi. Minyak, minyak. Oh benar. Gimana sih, kan udah makanan sehari-hari dulu guys. Iya, iya, iya. Oke, selanjutnya aku masih ada tahu. Apa nih, Kak? Cluenya itu harus sama. Harus sama. Oke. Harus sama. Ana pergi ke Aceh 1 hari. Oke. Selanjutnya, Bila pergi ke Bandung 2 hari. Pertanyaannya, Cinta pergi kemana dan berapa hari? Cinta pergi ke Ciamis 3 hari. Benar. Kok bisa? Ya kan C ya tadi. Ya kan. Benar. C. Ya kan. Dan C. klunya 3 kali. Bener banget guys. Jadi C itu abjad ketiga, Iya. berarti 3 hari, dan Ciamisnya iya, itu iya. sama-sama C karena cluenya harus sama. Oke, paham, Dan paham. kita udah ngobrol-ngobrol main game, sekarang boleh dong kasih harapan kamu buat teman-teman, terutama buat teman-teman Gen Z. Oke, harapan aku buat teman-teman Gen Z, jangan takut mencoba hal baru. Karena hal baru itu kadang di hal baru itu kita punya mindset baru dan juga pandangan baru bahwa dunia itu luas, nggak cuma Oke. itu doang, dan kita nggak boleh minder sama potensi yang kita punya apapun itu. Oke, terima kasih Vika. Sama-sama. Oke guys, itu tadi obrolan kita, rumpian kita Rumpi, sama iya lagi. Vika. Tentunya rumpian kita itu penuh motivasi, dan terima kasih Vika. Sama-sama, Kak. Jangan bosan untuk terus berkembang lagi, dan Siap. terima kasih, pokoknya terima kasih, dan Iya, teman-teman jangan lupa sama-sama, untuk selalu menyaksikan Genzing Rumpi, pastinya hanya di TVRI Yogyakarta. Nah, sebelum itu kita harus bikin TikTok bareng dulu. Oke, boleh, yuk. TikToknya yang ini. Oke, kameranya yang depan. Kakak bikin kakak jadi suka warna